Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Masitoh, NPM 180404 1150, Prodi Ekonomi Syariah, kelas A, nomor absen 27. Di sini saya akan menyampaikan makalah fiskal dan moneter yang berjudul penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Islam dan mata uang emas. Dinar dan dirham sebagai mata uang yang tidak bersumber dari Islam. Jauh sebelum Islam datang, emas dan dirham sudah digunakan sebagai alat transaksi umat manusia. Namun, sejarah mencatat bahwa dinar dan dirham dijadikan sebagai mata uang resmi di masa Rasulullah. Khulafaur Rasyidin dan dinasti Islam sampai runtuhnya Turki Utsmaniyah pada tahun 1923, penggunaan emas masa itu sangat stabil dan tidak mengalami inflasi yang berarti. Berbeda dengan sistem fiat money yang rentan terhadap inflasi dan fluktuasi ekonomi serta dipengaruhi oleh politik. Fiat money merupakan suatu sistem mata uang yang dianggap tidak mewakili kepentingan dunia, khususnya umat Islam, karena bertentangan dengan hukum agama yaitu produksi dan distribusinya rentan dengan riba dan kezoliman. Karena itu, penggunaan fiat money sebagai media pertukaran harus digantikan dengan media pertukaran yang lebih adil dan seimbang dan jauh dari ketidakadilan. Sistem emas digagas oleh para tokoh ekonomi yang tertuju kepada dua model, yaitu yang pertama penerapan tradisional harmoni dengan menggunakan standar emas. Argumen ini berfokus pada keinginan pasar bebas komoditas, monopoli pemerintah seperti halnya dalam sistem fiat money. Alasan penggagas sistem ini adalah menjadikan kebiasaan moneter pemerintah tidak berfungsi dengan cara mengembalikan standar emas. Dengan cara mengembalikan standar emas asli yang kuantitas dan nilai uang ditentukan dengan kekuatan pasar. Yang kedua, emas dapat dikelola oleh otoritas moneter dengan instrumen yang lebih efektif sebagaimana kerangka yang dilaksanakan pada fiat money. Kelompok ini adalah memfasilitasi tujuan-tujuan kebijakan moneter pemerintah agar dapat tercapai. Gagasan kedua nampaknya paling banyak diterima oleh para ahli dan masyarakat, sebab dengan bentuk dan ragam perkembangan ekonomi yang kompleks saat ini sangat tidak mungkin untuk menyerahkan sepenuhnya kekuatan mata uang semata-mata kepada pasar. Suatu kemustahilan jika tidak ada campur tangan pemerintah secara utuh. Bank sentral dan pemerintah dibutuhkan untuk membuat regulasi, mengawasi, dan menjaga agar nilai emas tidak liar dan supaya tetap stabil sehingga terhindar dari manipulasi monopoli. Gagasan kedua ini memang belum pernah diterapkan dalam sistem standar emas. Tentunya perlu uji coba dan dukungan serius seluruh pihak sehingga kelak dapat benar-benar terjadi seperti halnya keinginan para penggagasnya. Lalu selanjutnya penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Penggunaan emas sebagai salah satu media transaksi internasional sejak dikampanyekan oleh tokoh-tokoh Islam sampai saat ini belum mendapat sambutan yang baik dari dunia internasional. Hal ini terlihat dari minimnya penggunaan dinar emas dibandingkan dengan dolar atau bahkan euro. Dan belum adanya suatu negara yang menerapkan emas sebagai standar transaksi antara negara baik bilateral maupun multilateral. Sebagai bukti adalah dalam perdagangan minyak, belum ada satupun negara yang menggunakan emas, sementara dolar tetap mendominasi dan menghegemoni media pertukaran sebagaimana mestinya. Dinar emas hanya dijadikan sebagai investasi oleh sebagian kecil kalangan Islam sebagai penyimpanan kekayaan.
karena emas dianggap stabil dan bahkan nilainya makin melambung tinggi, terutama setelah Inggris keluar dari Uni Eropa pada tahun 2016 dan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok akhir-akhir ini. Sejak dicetak ulang pertama kali di Granada pada tahun 1992, pemakaian dinar emas memang semakin meluas, walaupun berbagai kendala teknis muncul terutama dalam transaksinya. Namun hal ini teratasi dengan sistem digital Coral sebagai para pemilik akun dinar di seluruh dunia dapat bertransaksi dengan cepat, murah, mudah, dan aman. Ini terlihat dari pertumbuhan gerai emas yang semakin meyakinkan di beberapa negara termasuk Indonesia. Perkembangannya gerai emas beriringan dengan mulai diminatinya dinar emas ini berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara mayoritas muslim. Promosi dan kampanye dinar emas sebagai mata uang yang adil, stabil, dan alat penyimpan nilai kekayaan yang amat gencar dilakukan terutama kalangan sarjana muslim, khususnya pengusaha gerai dinar emas. Dinar emas berkembang dan dijadikan oleh banyak individu dan beberapa lembaga untuk menyimpan kekayaannya. Minimnya political will dari negara-negara dunia, pengusung ekonomi kapitalis dan sosialis, serta tidak adanya kesatuan paham antara negara-negara Islam tentunya semakin mempersulit penerapan emas sebagai media pertukaran. Kenyataan ini diperparah oleh kepentingan politik suatu negara yang berbeda antara satu sama lain dan persaingan ekonomi yang sangat rumit serta makin menumpunya konflik-konflik interest antara satu dengan yang lain. Sebab di samping karena alasan-alasan ekonomi, penerapan suatu sistem moneter umumnya ditopang oleh faktor-faktor non-ekonomi seperti politik dan militer. Seperti halnya awal pemberlakuan sistem Bretton Woods pada tahun 1946 oleh blok Amerika Serikat dengan blok steril dan sistem float exchange rate pada tahun 1971 yang diberlakukan sepihak oleh Amerika Serikat sehingga memonopoli mata uang dunia dalam transaksi internasional. Politik berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi dan begitu pula sebaliknya, bahwa ekonomi berpengaruh terhadap politik, karena politik ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia dalam bidang ekonomi. Tidak bisa dielakkan keberlakuan emas sebagai bagian dari standar moneter dunia membutuhkan kekuatan politik. Beberapa hal yang terjadi kendala besar dalam penerapan emas sebagai salah satu standar emas dunia, yaitu yang pertama, politik ekonomi dunia. Setiap negara pasti menginginkan suatu sistem moneter yang efisien dan berfungsi dengan baik. Mekanisme yang bertanggung jawab diperlukan bagi berfungsinya sistem secara efisien, pengaturan, penciptaan likuiditas, dan tindakan-tindakan untuk menumbuhkan kepercayaan yang berdampak pada kepentingan nasional maupun swasta di dalam lingkungan domestik. Dalam mekanisme teknis jarang sekali netral secara politik, sedangkan ekonomi pekerja, kepentingan modal, kepentingan dominasi, dan kepentingan lainnya. Sementara instabilasi global adalah faktor yang sangat mempengaruhi ekonomi secara politik karena krisis keuangan dan ekonomi pada dasarnya banyak berakar pada pertimbangan politik ekonomi. Kerangka regulasi perbankan serta pemerintah yang lemah. Suatu politik ekonomi sesungguhnya bertujuan untuk membangun bangsa yang adil dan makmur, dan suatu sistem ekonomi yang mengusung jargon yang sama, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Walaupun antara satu dengan yang lain berbeda dengan menerapkan konsepnya. Dalam dua hal yang menjadikan pentingnya peran
negara secara politis terhadap bangunan ekonomi suatu negara. Yang pertama, bangunan politik yang kuat terutama terbentuknya peran negara. Lalu yang kedua, peran negara yang maksimal merupakan faktor kunci yang menentukan amat penting untuk menggerakkan perekonomian menghadapi masalah kronis. Ada dua hal peran politik dunia yang sangat berpengaruh dalam menerapkan emas sebagai mata uang. Kekuatan politik dunia adalah hal yang paling menentukan penerapan emas sebagai media perdagangan internasional. Masalah paling utama penggunaan dinar emas sebagai alternatif mata uang dunia adalah respon yang kurang baik dari negara-negara pemegang mata uang kunci dunia, khususnya negara-negara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua, yakni secara ekonomi mereka akan kehilangan keuntungan dari seknorasi dan bunga uang dari penggunaan mata uang mereka oleh negara-negara pengekor yang tertinggal. Sementara secara politik negara-negara tersebut akan kehilangan kendali dan hegemoni terhadap negara-negara lain yang selama ini berada di bawah kekuasaan mereka. Umumnya adalah negara-negara bekas koloni. Mereka ingin memobilisasi seluruh bangsa dan tidak mau lepas dari kolonialisasi suatu negara. Walaupun negara tersebut secara sudah merdeka, namun dengan itu mereka tetap ingin menjajahnya. Tentu dengan cara yang baru yang lebih masuk akal seperti penjajahan ekonomi. Khususnya Amerika Serikat pasti akan menentang penggunaan kembali dinar emas, karena sejak lama negara ini telah berusaha untuk menjadikan mata uangnya sebagai mata uang dunia dan banyak digunakan untuk devisa dan transaksi-transaksi internasional khususnya minyak. Kedudukan Amerika Serikat sebagai pemegang mata uang kunci dan ekonomi dunia amat kukuh dan susah untuk diganggu, karena dipastikan keuntungan dari penerimaan uang fiatnya sebagai mata uang kunci dunia akan berkurang. Lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank yang merupakan perpanjangan dari kapitalisme barat belum mau terlibat untuk mewujudkan penggunaan emas. Padahal kedua lembaga ini berperan dan berpengaruh terhadap hampir seluruh negara di dunia, serta mereka bisa menekan kebijakan ekonomi suatu negara dengan berbagai cara. Banyak negara yang berhutang kepada IMF dan Bank Dunia, khususnya negara berkembang dan tertinggal, agar dapat memenuhi kebutuhan mereka dan dapat menggenjot pembangunan pertumbuhan ekonomi. Maka suatu kemustahilan jika tidak melibatkan dua lembaga ini, sebab negara-negara yang terkait secara ekonomi dengan kedua lembaga ini pasti patuh dengan segala peraturan dan ketentuan yang dibuat IMF dan Bank Dunia, termasuk dengan perubahan alat moneter yang akan digunakan dalam pembayaran hutang-hutang tersebut. Kesimpulannya adalah penggunaan emas sebagai media pertukaran internasional terlambat dikarenakan kurangnya minat dan respon negara-negara maju dan berpengaruh terhadap dinar emas. Tidak terdapat satu pun negara yang secara resmi melakukan transaksi internasional dengan menggunakan dinar emas. Respon internasional yang minim terhadap dinar emas baik secara ekonomi maupun politik. Sementara negara-negara kecil, negara Islam, dan negara-negara pengekor mata uang belum berani bersuara banyak dan berbuat terkait ketidakadilan rezim mata uang serta pentingnya penerapan dinar emas dikarenakan takut akibat buruknya. Di sisi lain, tidak adanya suatu kesepahaman internasional antara negara-negara muslim dunia juga memicu terhambatnya penggunaan dinar emas. Hal ini dipicu oleh perbedaan pandangan ekonomi dan perbedaan kepentingan politik antara satu negara dengan negara lainnya, sebab negara-negara muslim umumnya masih pengekor kepada negara-negara maju dan pemodal.
Jika negara-negara tersebut terjadi konflik, maka negara-negara kecil di bawahnya akan ikut konflik